Anak kelas 1 yang baru masuk dari jenjang TKB kelas 1 itu butuh orang dewasa di sekitarnya. Itu nomor 1 dulu. Nih Bapak Ibu sama guru harus ada orang dewasa yang dilihat langsung di depannya. Halo sahabat Erlangga, kembali lagi di Airpod Erlangga Podcast. bersama penerbit Erlangga. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat walafiat, tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Dan kita juga tidak lupa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Dan kita harus yakin Indonesia pasti bisa melalui semua ini dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai topik yang sangat menarik tentunya, yang sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, khususnya untuk para orang tua dan sahabat Erlangga yang memiliki anak usia sekolah dasar. Tema kita pada pagi hari ini adalah konsep pembelajaran jarak jauh kelas 1 di masa new normal. Telah hadir bersama kita Bapak Gunanto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat alhamdulillah. Oke, siap. Nah, sebelum kita mulai, jika sahabat Erlangga yang sudah sering menyaksikan live talk show di Instagram Buku Erlangga pasti sering nih menonton Pak Gunanto ini. Iya, sudah beberapa kali. Ya, alhamdulillah. Nah, Pak Gunanto ini merupakan seorang motivator, trainer pendidikan, dan juga salah satu penulis di penerbit Erlangga ya Pak? Betul sekali. Nah, sebelum kita mulai pembahasan pada pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan dulu produk terbaru dari Gaprin, yaitu Suma ATK. Suma itu adalah singkatan dari Siswa Umum Mahasiswa dan Anak. Nah, Suma ini juga terinspirasi daripada harimau di Sumatera yang sangat sudah hampir punah ya. Nah, jadi kita memberikan simbol yaitu macan di produk ini. Nah, kita punya berbagai macam produk yaitu buku tulis, pensil warna, dan juga ada buku gambar. Nah, buku gambar ini kita tersedia dalam 2 variasi yaitu buku gambar yang A4 dan juga yang A3. Lalu juga kita mempunyai buku tulis yaitu dengan desain kampus dan juga desain yang berbagai macam seperti ini. Lalu juga kita punya marketplace sendiri untuk berbelanjanya, yaitu silakan kunjungi ilikegap.com dan juga marketplace dengan toko nama ilikegap di Bukalapak, Tokopedia dan juga Shopee. Nah, pastinya nih buat orang tua ataupun siswa, walaupun dalam masa pembelajaran jarak jauh, pasti tetap butuh nih alat tulis seperti ini. Nah, kita langsung saja yuk Kak Tuti untuk bahas ke pertanyaannya. Oke, kita langsung aja ya Pak. Ayo langsung silakan. materi. Siap. Kita kan materinya hari ini yaitu konsep pembelajaran jarak jauh untuk kelas 1 SD di masa new normal ya Pak. Iya, betul. Nah, pastinya kan anak baru kelas 1 SD nih masuk pertama sekolah tapi sudah menjalankan pembelajaran jarak jauh. Iya. Pastinya guru ataupun orang tuanya sendiri bingung nih Pak. Iya. Gimana nih cara belajar anak kelas 1 SD di masa PJJ ini? Nah, sebenarnya apa sih Pak istimewanya pembelajaran untuk kelas 1 SD di masa new normal ini Pak? Iya, baik. Makasih Mas Rian, Mbak Tuti. Pemirsa yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, dimanapun kita berada, topik ini sepertinya tidak habis untuk dibahas ya. Beberapa kali kesempatan saya berjumpa dengan siapapun, baik itu tatap muka, diskusi kecil, kelompok atau webinar, pertanyaan ini selalu muncul dan yang bertanya adalah pelaku utama yaitu guru kelas 1. Okay. Pertanyaannya adalah kalimatnya hampir mirip. Pak, saya guru kelas 1, bagaimana melakukan PJJ? Tiba-tiba masuk sudah langsung PJJ, saya kenal juga belum, anak-anaknya belum bisa baca, kemudian ada tajat kurikulum. Nah, jadi yang istimewanya Mbak, kenapa harus kelas 1 diberikan perlakuan istimewa? Dia masih berada dalam 2 masa Mbak. Pertama masa transisi, kedua masa orientasi. Nah, kakak kelasnya sudah tidak melakukan itu Mas Fajar, Mbak Tuti. Jadi tidak ada perlakuan khusus untuk kakak kelas 2 sampai kelas 6. Tapi kelas 1 ini perlakuannya khusus. Kenapa? Baru masuk di 2 masa. Masa transisi, perpindahan dari TK ke jenjang resmi SD, dan masa orientasi.
Nah, dua ini yang harus dilakukan terlebih dulu sehingga ya itu istimewanya begitu loh maksudnya. Oh, Ya. karena dia baru mulai masuk ke sekolah dasar gitu ya Iya, Pak, baru iya. masuk ke belajar yang dari TK masuk ke sekolah dasar. Betul, ya. Jadi dia belum kenal gurunya, belum Iya. kenal teman-temannya, Iya, begitu kelasnya ya Pak? juga Nggak tahu. Belum sekolah tahu saya ya. di mana, kelasnya di mana. Kan kondisinya pasti berubah pada saat dia di TK sama di SD, sekolah baru, guru baru, teman baru begitu ya. Tiba-tiba itu tidak terwujud karena adanya new normal ini gitu. Apalagi konsepnya PJJ yang notabene PJJ itu harusnya tidak terkendala tentang kompetensi. Sementara di SD kompetensi ini kan harus bisa baca, tulis. Nah, itu kan baru diajarkan. Kan harus tatap muka, sementara tidak. Makanya istimewa ini. Ini pasti ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru kelas 1 ini pasti. Pasti ya Pak, banyak yang nungguin ya Pak penjelasan dari Bapak. Iya, betul. Oke, karena tadi kelas 1 ini sangat istimewa. Iya. Nah, gimana tuh Pak? Alasan apa yang maksud alasan diperlukannya perlakuan khusus pada kelas 1 SD ini di masa PJJ? Iya, jadi begini, teman-teman pemirsa di seluruh Nusantara, terutama untuk guru kelas 1, orang tua kelas 1 dan juga para kepala sekolah pengambil kebijakan, mohon kiranya juga fokus bahwa pelayanan kepada Ananda kelas 1 SD ini itu dikhususkan dengan cara apa? Punya matrikulasi, punya desain atau blueprint khusus untuk kelas 1. Ya. Di masa transisi itu artinya apa? Tetap harus terbawa kepala sekolah SD yang menerima murid kelas 1 itu harus menguasai bahwa pembiasaan di kelas sebelumnya setidaknya sekian persen harus terwujud di kelas awal dulu, di bawah pembiasaannya di bawah. Dia masuk masa transisi, di TK itu kategorinya prasekolah, dia harus masuk jenjang sekolah. Nah, ini kan perlu penyiapan dengan bagus begitu ya. Nah, yang kedua yang paling penting adalah begitu masuk anak kelas 1 itu tidak bisa nggak bisa. Dia harus pelan, harus pakai warming up. Nah, warming up-nya itu lebih lama, Mbak, lebih lama, tidak cukup seminggu. Bisa 2 atau 3 bulan itu baru dia. Maka yang dibutuhkan untuk kepala sekolah, guru dan orang tua adalah jangan buru-buru bahwa anak itu langsung diberikan perlakuan seperti kakak-kakak kelasnya, tapi dia punya matrikulasi khusus. Nah, masuk masa orientasi. Begitu, Mbak, menurut saya. Oke. Nah, apa sih alasan diperlukannya PJJ di kelas 1 ini, Pak? Ya. Alasannya untuk melakukan PJJ Ya, ini? jadi gini, sebenarnya kalau saya boleh memilih untuk kelas 1 PJJ-nya kita gunakan konsep blended atau hybrid sebenarnya. Saya setuju. Jadi ada kalanya pakai daring, ada kalanya tatap muka. Kalau tatap muka di sekolah belum, gurunya bisa melakukan tatap muka melalui home visit dan sebagainya begitu menurut saya. Ya. Nah, sebenarnya nih Pak, apa sih kebutuhan utama kelas 1 SD ini? Iya, pertanyaan bagus, Mbak. Begini, Mbak, anak kelas 1 yang baru masuk dari jenjang TKB kelas 1 itu butuh orang dewasa di sekitarnya. Itu nomor 1 dulu. Nih Bapak Ibu sama guru, harus ada orang dewasa yang dilihat langsung di depannya supaya ada bonding, sentuhan-sentuhan. Kemudian bisa mengarahkan. Kemudian yang kedua, harus ada benda konkret yang dipegang. Nah, ini, dan cara megangnya, kemudian apa yang dilakukan tentang benda itu harus ada orang dewasa yang mengarahkan. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan harian, itu harus terkontrol orang dewasa sekitarnya. Itu 3 kebutuhan itu yang harus ada. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Begitu, Mbak, menurut saya. Jadi intinya kalau siswa kelas 1 SD ini belum bisa sendiri gitu ya Pak, Iya, harus iya. ada yang mendampingi. Intinya dalam- seperti itu. Ya. Oke. Nah, bagaimana sih Pak harusnya peran orang tua dan guru nih dalam menghadapi PJJ di kelas 1 ini, Pak? Iya, keberadaan orang dewasa itu yang paling utamanya adalah anak itu kan paling banyak belajar dari yang dilihat dan dia lakukan, ya kan? Maka kalau menggunakan desain ini, orang dewasa di sekitarnya, baik guru atau orang tua, itu harus jadi role model, Mbak, Mas Fajar. Jadi role model, kemudian syukur-syukur nih dengan ikhlas orang tua itu rela menjadi asistennya guru dalam tanda kutip gitu. Itu keren itu kalau bisa dilakukan. Asistennya guru ya, Pak? Asistennya Guru guru, iya. Jadi seakan-akan saya ini guru gitu loh ya. Oke, gitu Mbak menurut saya. Nah, dalam PJJ saat ini nih Pak, Iya.
apa sih Pak target utama pembelajaran untuk kelas 1 SD ini? Ya, kelas 1 itu kalau kita umpamakan bangun rumah kan fondasi. Nah, fondasi itu dikerjakan terlebih dahulu, nggak mikirin gentengnya dulu, bahan kasonya nggak. Tapi bagaimana fondasinya kuat. Maka kelas 1 juga seperti itu. Nah, kurikulum itu bagian dari atap, bagian dari tiang. Sebelum itu, maka kebutuhannya di kelas 1 itu sebenarnya 3. Pertama adalah target kurikulumnya oke, kedua adalah karakter, kemudian target pengembangan diri. Dari ketiga target ini yang nomor 1 adalah target tentang karakter, Mbak. Nomor 2 pengembangan diri, ketiganya baru kurikulum. Jadi kepada rekan guru, kemudian kepala sekolah dan orang tua murid, target tadi saya sebutkan kurikulum, kemudian karakter, pengembangan diri, maka dibalik. Nomor 1 karakternya dulu, pengembangan, baru target kurikulumnya di nomor 3 kan. Begitu konsepnya, selama new normal loh ya, Iya. selama new normal. Begitu, Mbak. Nah, apa sih Pak yang harus dilakukan sekolah nih? Ya, ya. Pastinya pada bingung nih Pak, Iya. nih gurunya gimana nih cara Iya. ngajarin anak kelas 1 gitu. Banyak PR yang harus dikerjakan oleh sekolah ya. Iya. Tanda kutip guru ya, sekolah berarti seluruh warga sekolah. Pertama adalah harus berani menyatakan diri di awal kepada orang tua murid bahwa target kurikulum di kelas 1 semester yang terkena masa new normal tidak boleh 100%, dikurangi. Yang mudah-mudah saja, intinya begitu. Jadi mau dipetakan nggak Mbak? Dipetakan, ini diajarkan, ini tidak. Begitu, dipetakan. Dan itu diputuskan di awal, supaya terjadi clear antara orang tua dan sekolah. Nah, begitu. Kemudian yang kedua adalah mengupayakan ada tatap muka baik langsung atau daring. Nah, kalau PJJ full daring, maka ya tatap mukanya lewat Zoom, lewat video call dan seterusnya. Kenapa? Tatap muka melihat wajah guru hadir di HP-nya orang tua setiap pagi itu mewakili tatap muka waktu sentuhan di kelas. Menggantikan. Menggantikan. Jadi wajah gurunya itu tiap hari hadir di ruangan belajar, hadir di kamar tidur, hadir di tempat makan, hadir di ruang tamu. Begitu caranya, itu konsep yang harus dipegang ini, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah tugas belajarnya harus didesain dengan mudah, ringan, dan tidak memberatkan bagi semua pihak. Kemudian yang harus dilakukan sekolah adalah yang utama adalah yang belajar tidak hanya murid, orang tuanya juga harus belajar. Maka sekolah sesekali harus melakukan PJJ terhadap orang tuanya. Nah, Itu dia, ya. Oke, Mbak. Tadi kan orang tua juga harus mendampingi anaknya belajar. Nah, Iya. peran orang tua itu sendiri gimana nih Pak Iya. dalam masa PJJ ini? Iya, peran orang tua saya kira begini. Orang tua yang menyekolahkan, menitipkan anaknya di sekolah tertentu pasti ekspektasinya tinggi ya. Terutama kelas 1 yang berubahnya perilaku. Kalau saya punya anak kelas 1, saya tidak akan lihat rapotnya, tapi saya lihat anak saya itu perubahannya apa. Maka target utama yang terlihat. Penampilan mulai percaya diri, cara berpakaiannya bagus, kemudian juga nurut dengan orang tua, mau berangkat pulang pamit, salam, mengucapkan salam, membantu orang tuanya. Saya kira ini perubahan mendasar yang mudah diukur, mudah terlihat. Jadi peran orang tua adalah memastikan target yang sudah dituliskan oleh sekolah itu tercapai juga di rumah. Jadi tugas utama orang tua adalah memastikan target yang diinginkan sekolah itu terbentuk di rumah. Karena sekian jam berada di rumah gitu. Nah, orang tua ini tugasnya nih ya. Oke. Nah, Berat banget nih kayaknya tugas orang tua ya. Pantesan Pak banyak orang Orang tua tua nih ya. yang bingung gitu di Iya. rumah. Iya. Nemenin anaknya belajar di rumah. Iya. Oke. Ya. nah bagaimana konsep ideal PJJ kelas 1 nih Pak? Ya, baik. Saya sedikit sebelum ke konsep idealnya ya. Itu satu yang perlu saya gali lagi adalah pembagian tugas yang jelas antara sekolah dan rumah itu menjadi bentuk kesuksesan PJJ. Jadi kalau Bapak Ibu sekolahnya belum pernah membagi tugas antara ini kewajiban sekolah, ini rumah belum ada, maka itu harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada kesepakatan bersama antara sekolah dan orang tua dalam bentuk handbook, yaitu parent handbook. Nah, di parent handbook itu yang dikeluarkan oleh sekolah itulah menjadi pegangan orang tua per hari, per minggu, per bulan sampai masa new normal. Seperti jurnal Seperti gitu ya Pak. jurnal, betul. Sehingga nggak perlu banyak bertanya, patokannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya supporting teknologi ya.
Artinya ya harus ada gadget yang free untuk anaknya di rumah kapanpun diakses gitu ya jaringan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah menariknya adalah komunikasi dengan sekolah, dengan guru dan wali kelasnya, terutama pada jam-jam konsultasi. Saya kira itu. Kemudian kalau ditanya konsep idealnya di kelas 1, yang paling utama adalah untuk guru kelas 1 nggak usah mikir target kurikulum menurut saya. Nggak usah mikir target kurikulum, nggak usah ngajari matematika, nggak usah ngajari berhitung, nggak usah ngajari baca, jangan itu dulu. Tapi anak diajari bagaimana dia berani berbicara di depan orang, berani mengenalkan diri, kemudian berani dan mampu merapikan kamar tidurnya. Kemudian kalau mau sarapan makan mau berdoa, mau membantu nyuci piring atau minimal mengantarkan piring ke tempat itu. Itu menurut saya itu lebih mendasar daripada langsung target kurikulum. Nah nanti pasti larinya kepada hal-hal yang urgen. Jadi kepada guru kelas 1 pada saat melihat silabus kurikulum kelas 1 itu dipetakan ambil yang kira-kira bisa di PJJ-kan saja. Yang tidak bisa di PJJ-kan jangan diajari, tapi diganti dengan sebuah silabus matrikulasi bagaimana anak kuat secara mental. Begitu menurut saya sementara ya, Mas Fajar. Penguatan mental dulu Penguatan ya mental, Pak. iya, penguatan mental. Nah, tadi berbicara tentang gadget nih Pak. Ya. Kan banyak siswa-siswa yang belum mempunyai gadget nih Pak. Nah, lalu dari kebijakan sekolah itu sendiri gimana Pak? Ya, ini menarik. Begini, ada sekolah yang tidak menyarankan anaknya pakai gadget, sementara tiba-tiba muncul PJJ. Nah, saya kira ini perlu dicermati dengan menarik. Yang penting itu kan begini, sehat, program sehat dengan gadget, yaitu tidak terlalu lama, kemudian pada saat mengakses gadget itu di cahaya yang cukup. Kemudian yang kedua, layarnya kalau bisa itu tidak saya sarankan pakai HP. Tidak saya sarankan pakai HP, tapi pakai laptop karena dia lebih besar. Jadi di mata anak itu juga Lebih bagus. ramah ya. Jadi artinya ya sama-sama mendukung begitu ya. Nah, memang harus ada disiapkan oleh orang tua kalau hal ini gitu. Itu menjadi tugas orang tua yang bagus begitu, Mas Fajar, tentang gadget ya. Iya. Oke Pak. Ya. Tapi Pak kan Indonesia nih ya Pak, kan tidak semua daerah mampu melakukan mampu menggunakan gadget. Ada Dan juga yang ada daerah-daerah terpencil ya Kak. Akses internetnya juga belum memadai ya Pak ya di betul. daerah Iya. terpencil. Itu gimana tuh Pak? Kemarin saya diskusi dengan teman-teman di Pasuruan, Jawa Timur. Ada satu kepala sekolah ditugaskan di pinggiran. Pertanyaannya, Pak, yang semua Bapak jelaskan kami nggak sanggup. Terus makanya gimana? Kalau begitu jangan pakai cara saya, semuanya luring. 100% kunjungan. luring. Nah, luringnya kan tatap muka itu bagian dari luring. Iya. Maka gurunya saya suruh untuk home visit secara terjadwal, dibatasi. Home visitnya tidak lebih dari setengah jam. Oke. Nah, gunakan untuk menjelaskan, gunakan untuk perkenalan, membangun karakter, perkenalan secara bonding. Tugasnya diberikan beberapa saat, nanti hari berikutnya, kunjungan berikutnya baru ditarik. Itu yang menarik untuk kasus sekolah yang tidak mampu melakukan PJJ secara daring, begitu Mbak. Jadi PJJ itu tidak harus daring gitu ya Pak. Bisa betul. juga lewat kunjungan langsung gurunya. Iya. Langsung gitu ya Pak. Iya. Oke. Nah, pasti kan banyak nih Pak kendala yang dirasakan oleh guru atau Iya. orang tua nih. Iya. Apa sih Pak dari pengalamannya Bapak atau curhat-curhatnya guru-guru kepada Bapak itu kendala Iya. yang mereka hadapi selama PJJ ini? Pertama, kendalanya adalah sekolah tidak diberikan kebijakan luasa menentukan kapan kami masuk. Oh gitu. Iya, karena kan ada Gak jelas gitu nggak ya jelas Pak. gitu loh. Kapan masuknya? Iya, ini kapan sih Ini berhentinya? sampai kapan ini PJJ Nah, gitu itu ya Pak? membuat galau. Yang kedua adalah ada kebijakan yang memaksa daring. Tidak mendukung daring, tapi kebijakannya memaksa Harus daring. daring. Itu bagi guru kendala. Kemudian ada juga tetap daring, tapi kuota internetnya terbatas atau tersendat-sendat. Nah, pada akhirnya kendala-kendala itu muncul, dan yang terakhir yang masuk ke saya masalah penilaiannya, Mbak. Oh iya, bagaimana tuh Pak penilaian? Nah, begini teman-teman di seluruh Nusantara, guru-guru kelas 1, penilaian di kelas 1 selama new normal ini konsepnya, rumusnya boleh menggunakan yang dari Kemendikbud, dari Diknas. Ada ulangan, ada tugas, ada pengapalan, performan, tapi teknisnya itu 100% diberikan kepada sekolah. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nilai saja semampu Bapak, mau tes lisan, tanya jawab,
pakai penugasan, pakai proyek, yang penting ada, kemudian nanti dikonversi menjadi angka yang sudah disusun dirumuskan di panduan pembelajaran yang tadi di depan saya sampaikan. Yang penting kan disusun. Yang nggak boleh itu adalah Bapak Ibu menilai dikira-kira, oh dia baik 9, oh dia kurang 7, nggak boleh. Tapi menggunakan dasar yang sudah disusun ditetapkan sebelumnya penilaian di masa new normal. Tetap bisa ulangan. Kapan ulangannya? Pada saat home visit. Atau diberikan ulangannya, diberikan kertasnya ke orang tua. Orang tua ngambil, Bu, besok ulangan, kertasnya ambil. Nah, memang ditemukan selama new normal ini nilai anak-anak itu bagus-bagus, Mbak. Iya. Bagus-bagus. Karena Kenapa? didampingin orang Iya, tua. kolaborasi. Kolaborasi dengan orang Kolaborasi, tua ya, Pak. Nah, itu kan, Pak, saya nggak ikhlas kalau nilainya 100. Ya sudah, kalau nggak ikhlas diwujudkan dalam bentuk rumus. PR tugas yang diberikan ke rumah nilainya jangan 100%, dibobotkan 80%. Kalau yang pasti ditangani guru baru 100%, itu baru clear. Oh iya ya Pak, iya begitu saja. Daripada gurunya galau nggak ikhlas, ngasih ulangan nggak ikhlas. Nilainya 100 mau masukkan nilai nggak ikhlas. Ya sudah dibobotkan saja. Berapa? 80%. Boleh. Karena yang 20% pasti dibantu. Itu kan sebenarnya pemahaman negatif ke murid kan, gurunya udah negatif ke murid itu. Iya kan? Ini pasti dibantu nih, pasti Iya, dibantu. betul. Ya, negatif itu. Kita Kan guru juga nggak nggak tahu boleh. ya. Oh, Nggak betul. boleh punya Nggak persepsi negatif ke murid kan ini. Siapa tahu emang dia berusaha sendiri Iya, ya, Pak. makanya. Nih Bapak Ibu nih istighfar nih ya. Jadi soal penilaian ini memang sudah ada standar tersendiri ya Pak ya? Iya, dari begitu. yang Jadi dari Kementerian juga memberikan keleluasaan. Jadi ini para kepala dinas, kepala bidang juga sudah memberikan keleluasaan lah begitu ya. Oke, ya. Oke nih, Pak Gunanto, Ya. selama ini nih, selama PJJ ini, ada nggak sih curhatan atau kendala dari guru-guru ke Pak Gunanto itu yang paling banyak tuh apa curhatan mereka? Iya, intinya mereka itu kan kalau daring, jadi gini Pak, pemahaman guru tentang daring itu nggak kafah, belum menyeluruh. Jadi mereka tuh di bayangannya ngajar itu ya pakai laptop, kemudian di situ ada aplikasi, kemudian ada video-video pembelajaran, kemudian tatap muka itu, dan gurunya harus membuat materi sendiri. Nah itu yang memberatkan. Padahal sebenarnya kalau nggak bisa buat bahan ajar, pakai bahan ajar yang ada. Di Erlangga kan punya, tinggal ambil bahan ajarnya, aplikasi yang dibuat video-video pembelajaran itu Iya, Mbak. video pembelajaran. Kemudian dari aplikasi-aplikasi yang berbayar atau yang free, tinggal ngambil di internet. Kemudian itu yang diberikan. Nah ternyata yang kedua adalah guru itu kurang mampu menjelajah internet, nyari bahan, dikreasikan, diberikan ke murid, dan cara komunikasi melalui gadget itu pun juga belum maksimal. Ini keluhan pertama. Keluhan keduanya adalah kembali kepada internet, yaitu pada saat orang tua yang tidak sanggup di jam belajar. Orang tuanya dua-duanya kerja, pulangnya sore. Sementara belajarnya di jam pagi, orang tuanya nggak ada di rumah. Sementara ada target pendampingan orang tua. Maka kasus seperti ini ditanyakan, kalau teman-teman ada kasus seperti ini, maka ada solusi, ada win-win. Kepada anak itu diberlakukan belajarnya sore hari setelah orang tuanya pulang. Maka yang terjadi adalah pada sore hari guru sudah tidak di sekolah. Padahal internetnya tersedia di sekolah. Maka ada kuota tambahan yang harus disiapkan di rumah. Pakai uang siapa Pak? Gitu. Uang kepala sekolahnya lah. Begitu Pak. Jadi intinya kalau misalnya nih orang tuanya tidak bisa mendampingi anaknya karena harus bekerja gitu ya Pak pada pagi hari. Iya. Dia harus komunikasi gitu ya Iya, Pak. harus ngomong lah. Iya, ada solusi lah begitu, ada solusi. Jadi tidak harus sekolah nih PJJ dari jam segini sampai jam segini, Betul. nanti kumpulin tugas jam segini, nggak harus kayak gitu ya Pak. Tepat sekali. Itu win-win solusi itu. Artinya memaknai masa ini dengan sama-sama enak gitu. Gurunya kerja. Terus kalau gitu pagi hari apa? Pagi hari berikan tugas yang bisa dikerjakan mandiri. Begitu. Pendampingannya sore. Itu kan lebih menarik begitu. Nah, di masa PJJ ini nih Pak, menurut Bapak peranan buku itu seperti apa Pak? Oke, Bapak Ibu, buku itu tidak boleh ditinggal. Satu ya, tidak boleh ditinggal karena referensi terpercaya murid itu bukan dari YouTube, bukan dari internet, tapi yang dipegang.
Tuh. di endorse, kemudian dia bisa menyentuh, kemudian bisa melakukan sesuatu. Maka ini terwakili oleh buku. Maka buku di masa PJJ ini menjadi referensi utama selain yang referensi dari internet. Jadi tetap buku harus dilakukan. Karena terkadang sisi guru itu terwakili oleh buku, dan dengan buku guru juga mudah memberikan tugas yang terkait langsung dengan capaian KD di kurikulum. Begitu menurut saya, Mbak. Masih penting banget Masih ya penting. Pak peran buku. Cuman untuk PJJ. bentuk bukunya ini harus menyesuaikan. Kalau awalnya selama masa tidak ada pandemi itu bukunya bentuknya handout cetak. Nah, Fisik. sekarang dibutuhkan buku dalam bentuk lain. Bentuk lain juga diperlukan Iya, gitu ya yang Pak. sesuai dengan ini ya mungkin E-book. e-book. Iya, itu kan keren itu. Artinya menyesuaikan kebutuhan begitu kan. Oke. Iya, menurut saya itu, Mbak. Atau mungkin saya tambahkan dulu. Saya tambahkan. Ini satu hal yang menarik, Mbak, untuk teman-teman di pedalaman ya, di pedalaman terkait dengan kelas 1. Jika zonanya sudah zona hijau, kepala sekolahnya safety, aman, kelasnya aman, sekolahnya aman, terapkan protokoler kesehatan itu dan boleh tatap muka di sekolah. Boleh, saya menyarankan betul, khusus untuk kelas 1 atau kakaknya yang memang membutuhkan. Itu yang pertama. Kenapa? Semakin sering ada tatap muka langsung dengan orang dewasa, dengan guru, adik-adik kelas 1 akan semakin cepat terbentuk karakternya dia sebagai seorang murid di jenjang sekolah dasar. Itu yang kedua. Nah, dengan adanya tatap muka itu akan meminimalis keluhan guru yang tadi tidak terjangkau oleh PJJ daring. Nah, pada saat temu, maka bahan-bahan yang tadi sulit di PJJ kan daring diajarkan pada saat tatap muka. Yang mudah nanti daring. Nah, ini sebenarnya memudahkan konsep ini. Hanya saja kan perlu protokol kesehatan kan berjalan. Pasti harus pakai. Iya, terus orang tua juga setuju anaknya masuk. Tapi rata-rata orang tuanya juga seneng kalau ada sesekali diselingi tatap muka itu. Ibu, langsung. Mas, Mbak tahu nggak kenapa orang tuanya seneng? Karena Dia nggak mikir orang tuanya. nggak repot di Nggak rumah Pak. repot, Repot ya di kan, rumah. ya gitu. Nah, jujur aja Bapak Ibu kan begitu ya. Begitu senang kalau cepat normal kembali itu senang begitu orang tua rata-rata begitu. Oke. Mbak Tuti ya. Nih Pak, nih aku Iya. denger-dengar aja nih Pak. Oke. Kan banyak juga orang tua yang ngedampingin anaknya di rumah, terus tugasnya itu banyak banget dikasih Oh iya. sama gurunya. Sama gurunya ya. Heeh. Oke, Nah, ya. jadinya orang tuanya gitu yang Bingung, sibuk. pusing ya, Kak, ya? Iya, yang Ya. sibuk bikin tugas anaknya itu, terus ngatur jadwalnya. Mereka kan padahal harus ini gitu Ya, Pak. Tapi ya. ini karena tugasnya banyak, jadi dia ngerasa repot banget nih Ya. PJJ kayak gini Ya, kayak ya. gitu. Nah, ada saran nggak nih Pak untuk atau orang tua atau guru gitu Ya. dalam masalah seperti ini? Penyebab utamanya kan ini bukan rumah ya, tapi sekolah ya. Sekolah Maka ya nggak sih? solusinya dari gurunya. Begini, pemberian tugas selama PJJ kepada murid itu satu mempertimbangkan tingkat kesulitan. Kedua, waktu. Maka kalau bentuknya ngerjakan soal, ini rumusnya adalah 10% dari tatap muka. Oke. Itu rumusnya. Jadi kalau saya ngajar matematika, kalau normalnya itu 70 menit, maka saya harus memberikan PR. Kalau toh saya memberikan PR bentuknya soal, itu waktunya 10% dari 70 menit. Berarti kan 7 menit. Iya. Nah, 7 menit ini saya kira-kira hanya 2 soal. Nah, begitu. Jadi PR saya hanya 2 soal. Kenapa? Harus bisa diselesaikan dalam waktu 7 menit. Bayangkan. Nah, itu kalau misalnya sehari ada 3 guru yang memberikan, maka soalnya hanya 6 saja. Itu menarik. Tapi kan terjadi kan sekarang kan anak-anak kerjakan dalam sekian nomor satu, itu betul. baru satu guru loh, satu Iya, mapel, belum yang lain. Iya. Jadi teman-teman guru itu rumusnya adalah 10% dari jam tatap muka. Itu kalau bentuknya soal. Nah, kalau bentuknya proyek, bentuknya pekerjaan prakarya itu boleh, tapi jangan diberikan batasan harinya. Selesaikan, yang penting seperti ini setor. Oh, Biarkan anak ngatur jadi sendiri. portofolionya Jadi dia ya? portofolionya lebih fleksibel. Kan Jadi keren nggak itu. membebankan orang tua juga ya Pak di rumah. Iya, itu bisa stres orang tua itu, iya, karena nggak terbiasa untuk mendampingi gitu. Kepada para guru nih, khusus untuk yang mengajar kelas 1, apa yang dilakukan secara real ya mulai minggu ini atau minggu depan. Saya ulang sekali lagi ya, untuk guru yang ngajar kelas 1 mulai minggu ini, minggu depan, supaya kita sekaligus review tadi materi kita
yang kita lakukan. Pertama adalah guru kelas 1 harus membuat panduan PJJ kelas 1. Setiap sekolah harus punya. Kemudian disahkan oleh kepala sekolah. Isinya apa buku panduan itu? Pengantar kepala sekolah, kemudian konsep PJJ yang dipilih, ya seperti apa di sekolah Bapak Ibu, tentunya pasti pakai pertimbangan. Kemudian nanti pola komunikasi yang harus dilakukan antara sekolah dan rumah. Kemudian yang paling penting adalah jadwal harian. Jadi kalau sekolah sudah menetapkan PJJ itu 6 bulan ke depan misalnya ya Mbak ya, Mas, sampai Desember 2020, maka di bayangan saya sebagai orang tua saya punya gambaran apa yang terjadi selama bulan Juli, apa yang terjadi Agustus, September, Oktober sampai Desember. Dan kapan ada ulangan harian, kapan proyek, kapan ada parenting, kapan saya jadwal konsultasi, itu yang paling top. Terjadwal semuanya Terjadwal. ya, Pak. Jadi itu sudah 50% pekerjaan guru bisa tertangani itu. Ya karena pertanyaan orang tua Pak sudah terjawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi di depan saya menyinggung masalah pertemuan dengan orang tua murid ya. Bagaimana cara melakukannya? Nah, guru kelas 1 setelah punya produk panduan pembelajaran di kelas 1 itu, maka sosialisasikan segera kepada orang tua dengan berbagai cara. Kalau mau datang ya datang, tapi bertahap, ya, di tahap supaya SOP protokolnya berjalan. Kalau memang mau daring ya Zoom, ya terserah caranya. Jadi bedah buku panduan itu, dibedah supaya clear, ya. Kemudian yang ketiga, supaya menarik, maka nanti beberapa activity yang melibatkan guru, melibatkan murid dan orang tua dalam satu paket, itu disampaikan kepada orang tua. Jadi guru kelas 1 harus bicara, Bu, ada proyek yang harus bersama loh, dan harus setor. Contoh, program memasak bersama, divideokan. Ada program edu sosial, masak kue bareng, kuenya dimakan sebagian, sisanya disumbangkan kepada orang lain. Itu edu sosial. Ada program tentang talenta. Ada anak-anak yang di-endorse oleh siapapun begitu tampil divideokan. Ada yang harus kerja bareng berkebun, berternak. Ada juga PR tentang kebahasaan literasi, membuat video pendek, membuat vlog keluarga. Nah, itu disampaikan dan caranya harus tahu. Jadi intinya selain memperkenalkan activity, juga mengenalkan bagaimana cara mengemas dan bagaimana cara mengirim kepada gurunya. Itu saya kira sudah clear kalau orang tua dijelaskan tuntas seperti itu gitu Mbak. Itu sementara ya, Dari awal sudah dijelaskan kepada Sudah orang tua dijelaskan, ya. Jadi Mbak. nantinya ketika pas pelaksanaannya orang tua tidak bingung lagi gitu ya Pak. Betul. Nah, yang saya sampai sekarang belum menemukan formula itu adalah kalau orang tua tidak punya daya dukung teknologi, nggak mau tahu, itu kan urusan sekolah misalnya. Kemudian saya juga sibuk kerja, di rumah nggak ada Mbak. Padahal tatap muka juga tidak diinginkan. Nah itu kan sulit tuh. Maka kalau model begini nanti parentingnya parenting model sektoral Mbak. Gimana Jadi, tuh Pak? Sektoral. Gurunya melihat anak ini alamatnya di mana, cari teman terdekatnya. Jadi kelasnya pakai kelas home visit tapi kelompok. Nah, kelompok kecil gitu anaknya ya, Pak? ditarik ke rumah yang terdekat, dijemput gurunya ditarik, nanti dikepulangkan lagi. Itu juga menarik. Yang Pak. penting berbagai alternatif PJJ baik daring atau luring harus kaya. Kaya guru kelas 1. Begitu kan Mbak, kelas 1 yang dibutuhkan. Intinya kita punya berbagai macam cara nih ya Pak ya untuk bisa melaksanakan PJJ ini. Iya, makanya tadi di depan saya sampaikan kenapa penilaiannya fleksibel, karena pelayanannya juga fleksibel. Jadi kesimpulannya saya guru kelas bisa mempunyai 4 desain PJJ. Saya melayani yang full daring, saya melayani yang semi daring, saya melayani yang luring, dan juga saya melayani yang anak berkebutuhan khusus. Nah, itu juga perlu Iya, diperhatikan perlu ya Pak. perhatikan. Betul. Bagaimana anak berkebutuhan khusus tidak boleh menggunakan konsep yang tiga-tiganya. ABK harus tatap muka.
Kalau toh daring, maka daringnya dipilih yang bentuknya pengembangan motorik kasar. Ya, karena anak kebutuhan khusus itu kan apa ya, yang disentuh kan bukan masalah tangannya atau activity-nya atau otaknya, bukan, tapi pelayan dia dalam masa tertentu di ruangan tertentu. Nah, kita harus masuk ke ruangannya anak itu, tapi notabene kan kita bukan seorang psikolog. Betul. Nah, kecuali kalau kita psikolog ya, tahu pelayanan jarak jauh, kan kita bukan psikolog. Nah, kalau bukan psikolog, maka pelayan terbaik ABK harus sering tatap muka. Nah, teknisnya silahkan dibicarakan dengan orang tuanya maunya seperti apa, begitu. Wah, berarti PR-nya gurunya juga banyak banget ya Iya, Pak PJJ. boleh juga melibatkan orang dewasa ketiga pakai shadow, pakai guru pendamping Guru juga pendamping. boleh. Nah, boleh. Ya, guru shadownya didatangkan juga boleh. Berarti nanti pembelajarannya juga ditambah dengan guru shadow. Guru shadownya juga kita kondisikan caranya gini loh ya, begitu. Oke. Ya, tugas guru banyak gitu. Tugas guru banyak nggak apa-apa, nggak masalah itu. Asalkan kita ikhlas, kekuatan muncul begitu. Betul sekali Pak. Harus ikhlas intinya ya Harus Pak. ikhlas, iya. Kalau nggak ikhlas Harus- repot. Ya. Iya betul. Gurunya Iya. juga harus kreatif menilai anak ini. Oh, anak ini kayak gini, anak ini Iya, kayak gini. iya. Pastinya beda-beda kan ya. Caranya Pasti tentunya beda-beda, kayak. perlakuannya beda-beda. Jadi Iya. harus gimana caranya PJJ bisa berjalan dengan lancar. Jadi gurunya juga harus inovatif, harus kreatif melihat itu semua gitu ya Pak. Ya, dan ini satu lagi yang menarik Mbak. Ini kekuatan kata-kata dan diksi daripada netizen ini Mbak. Apa tuh Pak? Itu kan gini, begitu viral kelas 1, satu sekolah yang tidak sanggup melakukan begitu ya, itu langsung viral. Itu sebenarnya siapa? Kan netizennya kan. Maksudnya para netizen di medsos itu berlakulah bijak kalau melihat sesuatu di lapangan tidak berkenan di hatinya, nggak perlu di medsoskan lah begitu. Karena kondisi setiap sekolah kan beda-beda. Betul. Termasuk misalnya saya punya anak saya titipkan di sekolah A. Sekolah A tidak sesuai dengan ekspektasi saya untuk PJJ. Ya sudah, sabar saja karena semua orang akan mengalami hal yang sama begitu. Kita urun rembuk saja, memberi masukan terbaik kepada pihak sekolah. Pak, saya usulannya gini, kalau boleh dicoba. Begitu akan lebih menarik daripada negur. Dia sendiri yang ditegur nih, sekolah ini sudah pusing, sudah repot menyiapkan konsep, dapat teguran-teguran yang itu di medsos kan, itu juga nggak bagus begitu. Jadi di medsos juga untuk teman-teman guru, para praktisi pendidikan, ya saya mengajak supaya ikut meredam suasana yang kurang kondusif di medsos, kemudian juga nanti memberikan solusi lah. Kalau ibu bapak punya solusi, tampilkan menjadi status, tampilkan tulisan-tulisan menarik, ikut menjadi motivasi tersendiri, begitu kan lebih top begitu maksudnya ya. Betul. Berarti ini harus kerjasama antara guru, orang tua, sekolah, semuanya harus bersinergi gitu ya Pak. Iya. Nah, satu yang perlu kita bahas lebih lanjut Mbak, tentang tadi di awal saya sampaikan target kurikulumnya dikurangi ya. Betul. Nah, itu Kompetisi dasarnya gimana nih iya, Pak? kemarin ada bertanya, Pak, apakah kurikulumnya itu dirubah Pak? Ada pertanyaan itu. Boleh dirubah. Ada pertanyaan, Pak, selama pandemi apakah ada kurikulum khusus? Dia bertanya. Terus apakah ada penilaian khusus? Saya jawab tidak. Yang adalah buku panduan BDR, belajar dari rumah yang sudah dikeluarkan. Terus penilaiannya juga diatur sedemikian rupa. Nah, masalah menyederhanakan kurikulum itu kan begini, yang jadi masalah itu. Kelas 1 5 tema misalnya, 5 tema dalam satu semester. Berarti masa new normal kan? Kelas 1 4 tema dong. 4 tema, 4 tema selama 6 bulan ke depan. Betul. Nah, menurut aturan di BDR itu kan bisa disederhanakan. Ada dua cara menyederhanakannya. Pertama, itu dari 4 tema itu tidak perlu diajarkan keempat-empatnya. Cukup mungkin 2 atau 3. Ya, 2 atau 3. Itu cara menyederhanakan yang pertama. Cara kedua, diajarkan 4-empatnya tapi kedalamannya dikurangi. Nah, sekolah butuh yang mana? Yang paling penting nanti pada saat diambil penilaiannya, yang dinilai yang diajarkan saja. Jadi kalau milih desain pertama yang ngambil 3 tema, maka 3 tema itu yang diambil nilainya. Yang 1 tema ditinggal dulu. Kapan ngajari? Nanti ada pemadatan pada saat nanti semester kedua. Jadi konten-kontennya dimasukkan menjadi activity di semester berikutnya. Nah, kalau mengambil desain yang kedua 4 tema diajarkan semua, tapi ya yang urgen-urgen saja nih pemirsa sahabat nih. Tidak perlu semuanya
semuanya diajarkan, satu pasti tidak akan tuntas. Saya jamin, tidak akan tuntas. Jangankan selama new normal, yang normal saja Belum tentu belum tuntas. tentu. Jadi inilah pemerintah sudah sangat bijak. Silahkan dikreasi, dikurangi, target kurikulumnya dikurangi. Kurangi. Sayangnya tidak ada batasan. Oke. Tidak ada batasan berapa persennya. Tapi kalau tanya ke saya jawab 50%. Kenapa? New normalnya 6 bulan. 6 bulan dari 12 bulan. Jadi 50%. Jadi ibu bapak siapkan aja 50% dari target kurikulumnya. Itu saja yang diajarkan. Ambil materi-materi intinya Materi ya Pak, inti. materi penting. Nah, kalau tanya ke saya mana bagian materi intinya, itu pertanyaan nggak bagus. Tanyanya ke kepala sekolah, karena itu tugasnya kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum di sekolahnya Oke. masing-masing. Karena urgensinya tentukan bukan Iya. saya kan? Iya, betul. Iya, sekolah masing-masing. Karena urgensi setiap sekolah dengan sekolah lain Beda-beda. pasti Beda. berbeda. Asalkan nanti dalam satu koridor 1 tahun tetap diajarkan, itu clear, tidak masalah. Tidak masalah. Begitu, Mbak. Oke. Iya. Nah, sepertinya podcast kita harus kita sudahi sampai di sini nih, Pak. Luar biasa, Insya Allah. Mantap. Walaupun sepertinya masih banyak nih yang pengen kita bahas lebih Oke. mendalam, lebih detail tentang topik yang Ya. sangat inspiratif dan edukatif ini. Ya. Oke, sebelum kita akhiri podcast kita pada pagi hari ini, ada pesan nggak nih Pak buat pemirsa Sahabat di Erlangga. rumah? Oke, baik kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini, maka pesan saya satu, jangan panik. Semua pihak jangan panik. Tapi membutuhkan strategi yang bagus, yang khusus. Siapa yang melakukannya? 3 pihak, guru, kepala sekolah, orang tua bergerak bersama. Kemudian yang kedua, kekhususan yang dibutuhkan di kelas 1 sampaikan kepada sekolah supaya sekolah juga punya bahan untuk membuat materi-materi khusus. Dan yang terakhir adalah PJJ di kelas 1 lakukan dengan konsep ringan, mudah, fleksibel, menyenangkan. Teknisnya silahkan diatur oleh masing-masing. Begitu. Oke, Ya. oke, terima kasih Pak Gunanto Siap, atas sama-sama. kesediaannya, Oke. atas waktunya berkenan hadir di Ya. sini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama hari ini bisa bermanfaat untuk semua sahabat Erlangga ya, Pak. Iya, sama-sama siap, mudah-mudahan. Nah, sahabat Erlangga, sebelum kita tutup, dapat kita simpulkan bahwa PJJ di kelas 1 ini merupakan memerlukan strategi yang khusus karena anak kelas 1 ini juga khusus ya Pak, Iya, betul. karena baru masuk ke sekolah dasar. Iya. Nah, oleh karena itu diperlukan sinergi atau kerjasama antara guru, orang tua, dan siswanya itu sendiri, dan juga mungkin orang-orang di sekitarnya, bahwa PJJ kelas 1 ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Seperti itu. Iya. Ada tambahan Pak Gunanto? Saya kira cukup, udah. Oke. Iya, sudah cukup. Oke, Semoga- sekian AirPod kita kali ini ya. Iya betul Kak. Nah, terus saksikan AirPod di YouTube pada kanal Erlangga Inspirasi Channel karena kami masih punya pembahasan yang lain yang tentunya sangat menarik dan juga bermanfaat untuk kita bahas bersama. Semoga sahabat Erlangga semua selalu diberikan kesehatan dan tetap di rumah saja. Indonesia pasti bisa, Indonesia pasti pulih. Terima kasih dan Sampai jumpa.